Pemirsa, kronologi kebakaran di Gibrida 13, Kota Bengkulu, satu orang tewas, sang anak mengalami luka bakar. Kebakaran ini terjadi tepatnya di Hibrida 13, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pada Kamis 27 Juni 2024, sekira pukul 3:15 waktu Indonesia Barat dini hari. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Betami Sutra, wartawan Tribun Bengkulu, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Betami Sutra, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa kemarin di Jalan Hibrida 13 Kota Bengkulu itu baru saja terjadi kebakaran yang cukup hebat yang menewaskan salah satu pemilik rumah, yaitu bernama Sujianti yang berusia sekitar 48 tahun Tribuners, karena terjebak di dalam rumah pada saat insiden kebakaran tersebut. Dan dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa untuk kejadian itu sendiri terjadi pada hari Kamis kemarin, yaitu pada tanggal 27 Juni 2024. Kurang lebih diperkirakan sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Dan warga sendiri itu baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 3:20 setelah mendengar adanya teriakan dari dalam rumah yang berasal dari teriakan dari anak korban sendiri, yang juga awalnya sempat terjebak di dalam rumah. Untuk kejadian sendiri pertama kali itu diketahui oleh warga yang tinggal di sekitar rumah korban saat mendengar teriakan sang anak atas nama Yogi Saputra yang berusia sekitar 23 tahun. Dan setelah mendengar teriakan Yogi tersebut, warga kemudian langsung bergegas untuk keluar dan memberikan pertolongan di rumah tersebut. Dan saat kejadian tersebut, itu api memang sudah cukup membesar dan melahap sebagian dari rumah korban. Karena mengetahui ada orang di dalam rumah, kemudian para tetangga itu langsung berusaha untuk mengevakuasi para korban. Dan diketahui saat itu di rumah terdapat 3 orang korban, yaitu pertama bernama Sujianti yang dinyatakan tewas, kemudian ada anaknya atas nama Yogi dan ibu mertua dari Sujianti yaitu atas nama Supatmi. Sedangkan untuk suami dari korban sendiri yaitu Probotani, saat kejadian tersebut memang sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan warung Tribuners. Dan kami sampaikan juga kepada Tribuners bahwa rumah ini sendiri memang selain difungsikan untuk rumah, namun di bagian depan juga terdapat warung yang biasanya dijual untuk menjual manisan dan juga sayur-sayuran untuk tetangga ataupun orang-orang sekitar. Dan kemudian untuk mendengar setelah kejadian tersebut, setelah mendengar ada teriakan dari anak korban yaitu atas nama Yogi, itu tetangga yang mempersembahkan rumah korban berinisiatif bersama warga lainnya itu langsung menghancurkan bagian tembok belakang rumah korban dengan menggunakan batu, sehingga setelah berhasil menghancurkan tembok tersebut dan merusak bagian teralis, kemudian barulah mereka berhasil melamarkan anak korban atas nama Yogi. Yang Yogi ini adalah merupakan korban yang pertama kali selamat dan berhasil dikeluarkan oleh warga. Kemudian selanjutnya warga juga sempat berusaha untuk menyelamatkan ibu mertua dari korban, yaitu atas nama Supatmi yang berusia sekitar 70 tahun, yang saat itu berada di bagian depan rumah. Dan warga sendiri berhasil mengeluarkan Supatmi dengan cara membuat celah di antara pintu garasi rumah korban itu. Dan pada saat kejadian, anak korban atas nama Yogi sempat ingin masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan sang ibu. Namun karena kejadian tersebut, korban tampaknya masih berada di dalam kamar yang cukup jauh dari keberadaan Yogi dan juga neneknya telah diselamatkan. Namun upaya untuk menyelamatkan ibu korban tersebut gagal karena api sudah semakin membesar, dan bahkan akibat kejadian tersebut, Yogi juga sempat mengalami luka bakar pada bagian belakang. Dan untuk sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, itu petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu itu baru tiba di TKP untuk melakukan pemadaman setelah sebelumnya dijemput oleh salah satu warga ataupun tetangga korban. Dan api sendiri baru berhasil kurang lebih dipadamkan kurang lebih sekitar 45 menit setelah kedatangan mereka, yaitu kurang lebih sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dan saat api berhasil dipadamkan, barulah ditemukan korban sudah dalam kondisi terbakar 95% dan tergeletak di bagian depan rumah, persisnya di dalam warung. Selanjutnya korban dan juga anaknya yang juga sempat mengalami luka bakar langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Emilius Kota Bengkulu. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit Dr. Emilius, barulah dinyatakan bahwa salah satu korban itu sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan kemarin itu jenazahnya sudah dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan pada hari itu juga. Untuk sementara, dari informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian,
Diduga kemungkinan untuk penyebab dari kebakaran ini sendiri adalah korsleting listrik yang terjadi di bagian depan arah ke warung manisan milik korban, yaitu di bagian arah kulkas nih Tribuners. Jadi untuk memastikan hal tersebut, pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Yusuf. Terima kasih rekan Betami Sutra wartawan Tribun Bengkulu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Supriyono, kakak ipar korban. Sebelumnya tadi awalnya anaknya yang beritahu anaknya itu terkurung di dalam kejadian itu. Api udah besar. Saat kejadian itu api udah besar, api terkurung, teriak-teriak kita keluar, tapi api udah besar, pintu terkunci semua, dicari kunci nggak ketemu. Jadi semua pintu terkunci, yang pintu gerbang keluar, garasi, pintu belakang pun terkunci sama trali. Jadi satu-satunya jalan ya mecahkan tembok dikit, kan ada tembok selah dikit, itu kami pecahkan. Belakang itu? Iya, tembok belakang itu dibongkar pakai batu tadi. Nah, itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.